adalah Dr. Rosa Farena, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis neurologi konsultan dari Departemen THT BKL FK UNER Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Pada pagi hari ini ya sampai siang ya kita ada acara Masterclass of Vertigo, di mana ada pemberian materi dan hands-on sekaligus seperti itu. Nah, untuk penanganan kasus vertigo ini apa Bu yang menjadi kendala-kendalanya untuk? Banyak kasus vertigo ya di masyarakat, khususnya di Surabaya, Jawa Timur ini yang belum terdiagnosa dengan baik. Jadi dengan adanya kelas seperti ini yang nanti dilakukan secara reguler ya, multidisiplin antara THT dan saraf ini bagus sekali, sehingga nanti banyak pasien yang akan tertangani dengan baik. Untuk mengetahui tentang pencegahannya bagaimana? Untuk vertigo ini ada vertigo yang dari otak atau yang dari telinga. Untuk pencegahannya tentu saja masing-masing berbeda ya. Jadi lifestyle yang bagus, kemudian bekerja yang baik, kemudian jangan sampai kecapean seperti itu ya. Melakukan exercise atau workout yang dengan waktu yang cukup itu akan mencegah untuk terjadinya vertigo. Untuk telinga berdering apa juga bagian dari vertigo apa sih? Untuk telinga berderingnya bagian dari vertigo apa? Iya. Jadi telinga berdenging atau tinnitus ini bisa bagian dari gejala vertigo ya, tetapi tidak selalu semua vertigo itu ada berdengingnya. Nah itu bisa dipastikan kalau ada keluhan vertigo, ada tinnitus itu dari telinga. Itu perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan pendengaran ya, kemudian pemeriksaan untuk vertigonya sendiri kita perlu melihat apakah ada gerakan yang abnormal daripada matanya. Nah, untuk vertigo kan ada gerakan ke kanan, ke kiri. Kebanyakan kasusnya dari ke kanan apa kiri? Ya, dari gerakan mata itu saya bisa membedakan. Kita bisa membedakan apakah yang terganggu telinganya atau dari dalam otaknya. Karena seharusnya mata itu tidak ada gerakan seperti ini ya. Jadi kalau terfiksasi ya dia akan diam. Ke kanan diam. Ke kiri. Jadi tidak ada gerakan goyangan seperti ini yang membuat pasien sensasinya adalah berputar. Untuk penanganannya gimana dok? Untuk penanganannya antara yang sentral dengan yang perifer berbeda. Kalau materi yang saya bawakan dari BPPV harus saya lakukan reposisi, mengembalikan lagi yang namanya debris itu ke tempatnya sehingga pasien bisa sembuh dengan baik. Apa harus ada terapi itu khusus untuk vertigo? Terapi khususnya itu adalah dilakukan secara berkala. Apakah seminggu sekali pasiennya diminta kontrol dan kita bekali pasiennya untuk latihan di rumah secara mandiri. Seperti itu. Dan untuk obat-obatannya kita lihat kasus per kasus apakah bisa ditambah asupan obat-obatan atau tidak. Untuk larangan untuk makanan apa ya? Yang dilarang untuk makanan apa? Untuk makanan yang dilarang sebenarnya adalah kalau pasien tersebut alergi. Yang kedua, memperberat daripada penyakit yang menyebabkan vertigo, misalnya hipertensi, kencing manis. Nah itu makanan yang terlalu manis, makanan terlalu asin, itu harus berhati-hati. Apabila selama pelaksanaan Adanya kegiatan ini adalah banyak masyarakat ya Surabaya, Jawa Timur yang bisa tertangani vertigonya tidak terlambat, sehingga hasilnya akan jauh lebih baik, kualitas hidupnya akan lebih baik. Rahmatul Islamiyah, spesialis neurologi konsultan. Gangguan keseimbangan yang jelas perlu diperhatikan kesehatan dari mata, masalah di pendengaran, telinga, dan sistem saraf keseimbangan lainnya. Kemudian harus rajin berolahraga juga ya, olahraga dalam arti olahraga yang fungsi-fungsi keseimbangan. Jadi jangan mager, jangan satu posisi terus. Biasanya kan orang-orang sekarang kan cenderung nunduk terus, seperti aktivitas gerakan-gerakan di daerah leher, kaki bergerakan, atau kayak tadi kan banyak pemeriksaan yang juga harus tidur, duduk. Jadi intinya harus aktif bergerak. Karena ketika kita menjadi inaktif itu otomatis akan mempengaruhi salah satu sistem keseimbangan kita dan itu bikin mudah untuk vertigo. Gitu. Misalnya kesehatan mata, kalau matanya double itu juga kan melihat juga jadi tidak enak, pusing, akhirnya juga pusing seperti itu. Beberapa kasus vertigo juga bisa disebabkan karena tensi atau tekanan darah tinggi atau terlalu banyak kadar garam. Nah itu dari sudut diet juga kalau bisa kurangi makanan yang mengandung natrium atau garam tinggi dan lebih banyak kaliumnya, itu yang lebih baik. Kesehatan fungsi keseimbangan. Harapannya dok apa ini?
Harapannya apa yang bisa disampaikan juga? Ya, jadi setelah kegiatan seperti ini harapannya baik dokter umum itu bisa mudah untuk mendeteksi apakah vertigonya ini adalah sesuatu yang ringan, kasus penyakit yang sederhana ataukah penyakit yang perlu penanganan lebih lanjut. Karena vertigo itu tanda awal, bisa dari tanda awal kejadian stroke, bisa tanda awal dari tumor atau tanda awal dari penyakit yang lain. Terima kasih. Bisa disampaikan gitu. Jadi pada kali ini kita ingin menjelaskan mengenai gejala-gejala vertigo yang mungkin sering kali dirasakan oleh masyarakat. Ya, mungkin banyak yang bingung, kemudian banyak yang kadang takut kenapa gejalanya sangat berat seperti itu ya, makanya kita fokusnya ke pelayanan di primer, jadi lebih untuk bisa membedakan gejala vertigo pada yang dialami seseorang itu kita perlu pemeriksaan yang lebih lanjut atau mungkin cukup diselesaikan di fasilitas pertama atau tidak. Harapannya Bu terkait acara ini apa? Harapannya di sini kita mengharapkan para peserta yang ikut di sini dalam artian dokter umum bisa membedakan mana gangguan-gangguan vertigo yang terjadi pada pasien ini, apakah perlu untuk pemeriksaan lanjutan atau memang sudah bisa selesai di fasilitas pertama. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya ini dari dokter-dokter umum di UGD atau dokter UGD di rumah sakit di Surabaya. Ya, terima kasih Bu. Di sini jadi tadi waktu saya vertigo masterclass ini paling kasusnya. Nah, pitfallnya di sini berarti. Nah, itu. Silakan saya kirim. Oke, silakan. Ini mic-nya. BPDS udah dokter. Izin tanya dokter terkait manuver Dixopike atau semuanya juga dokter. Itu apakah ada instruksi pada pasien untuk kita kan dari tadi instruksinya kepalanya hadap mana, apakah matanya adalah harus fiksasi atau ke mana dokter, karena kan kadang mata pasien kan jelatan sambil kita pasien duduk kan kadang dia ngeliat kaki. Di sesi saya, di station saya itu memang kalau bisa matanya fokus pada satu titik, karena kalau dia bergerak-gerak melirik gini kita jadi susah memastikan apakah ini nistagmus gerakannya ini atau karena dia lirik-lirik gini gitu. Apalagi kayak tadi banyak yang melihat pasiennya dia cenderung tidak nyaman, dia juga bukan jelalatan ya bahasanya, jadi cenderung terdistraksi. Nah, jadi biasanya yang paling mudah adalah lihat hidung pemeriksa, itu yang paling mudah. Jadi fokus fiksasi di situ. Itu pun kadang pasien masih, karena pasien itu jujur semua pasien pasti takut ya mau diapakan gitu. Jadi dia agak disuruh tutup mata aja, buka mata. Kayak tadi kita suruh untuk pemeriksaan fukuda, tutup mata Pak, dia juga masih buka ini untuk karena takut dan kejadian langsung deviasi gini ya. Jadi minta untuk benar-benar fiksasi pada kalau bisa di hidung atau di mana yang kira-kira dia bisa fokus di situ. Ada beberapa makanya sampai ada VOR manuver yang sampai di situ adalah untuk benar-benar supaya dia mau bisa fokus pada jarinya sendiri, supaya dia lebih nyaman. Mungkin dia tidak enak mau menatap kayak tadi, mungkin pemeriksaannya kok cantik, nggak enak tuh. Jadi jarinya sendiri. Putih seperti itu ya. Tapi kalau pada saat kita melakukan BCL pipe, kita melakukan airplane, kita lihat dulu kita lihat dari mana, dari sampingnya seperti saya atau kita dari belakang. Kalau suruh lihat ke kita kan nggak bisa ya. Biasanya saya cuma bilang buka mata. Karena kalau sudah nistagmusnya muncul, dia sudah nggak tahu dia sedang melirik ke sana pokoknya muter. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya bilang buka mata. Jadi karena dia ke sini, tapi walaupun dia ke lateral, tetap kelihatan ininya ke atas. Seperti itu. Atau kita mau memastikan ini posterior atau anterior. Coba ayo melirik ke atas, sekarang melirik ke atas, walaupun nggak kelihatan ya, dia melirik ke atas tuh lebih aman daripada waktu dia melirik ke bawah. Kok pelan, ke atas lagi. Nah, kita instruksikan seperti itu. Biasanya dikasih obat, karena hidrosnya kan sudah jauh berkurang ya, mungkin pendengarannya bisa lebih baik, tapi kok nyeri ya. Nah ini hati-hati. Kalau hasil timpanometrinya dok tipe A, berarti kan telinga tengahnya bagus, tapi kok masih nyeri ya, hati-hati hiperakusis.
sadar pelan. Jadi munculnya kita annoying, aduh sakit. Itu namanya hiperakusis. Hiperakusis itu penanganannya kalau dengan obat kan tidak bisa ya dok ya, karena namanya proses adaptasi. Sama seperti vestibuler. Bagaimana caranya? Didengarkan suara sehari-hari dulu di bawah suara yang menyebabkan dia nyeri. Secara berkala tiap hari dibiasakan, kemudian lama naik resikonya. Coba pakai bantal di kursi saya di rumah itu enak gitu pas sudah baca. Jadi untuk menguat ini ya. Kita Bisa muncul gerakan sini terus. Yang ketiga, nistagmus yang diprovokasi Kalau side lying itu sama seperti Brendero. Oke, kalau sudah diam, ini sebenarnya kalau Kamu tahu ya? kalau dia ketika digerakkan Cuma susahnya kalau di sini kita nggak bisa apa? Ya posisi. ini yang Kalau ketemu kita, ini adalah tapi aman untuk nyaman. this Pasti nggak takut. Yang mana ya pakai yang bantal yang tadi biar. Sama aja yang bantal. selanjutnya Side saya lying. biasanya Tetap yang dilihat adalah kan kalau pas datang ya dia ke atasnya pasien atau ke bawahnya pasien, walaupun dia di depan ataupun dia ke side line. Itu gitu. biasanya kalau pas yang pusing kan Hah? dengan tadi sudah Saya pernah saya bertanya bukannya vertikal tuh nah yang sekarang duduk ya? selanjutnya adalah Ada kayak bertanya gitu kira-kira? Bantu ya. kemudian yang kedua yang ini sering diterjemahkan di BPJS head impulse atau Gender, ini pengalaman ini. Kalau kan delok, dokternya wedok gitu kan ya. Lihat ya hidung saya, apalagi kan posisi seperti ini, jadi harus berhati-hati. Teman-teman keluarganya harus ada perawatan. Jadi kita kan ya. head impulse test atau bagaimana Kita lihat apakah dia ada nistagmusnya geotropik berarti di bawah atau kalau dia geotropik kita bandingkan dengan sebelahnya kan ya, kenceng yang mana ini jadi bisa secara dapat bisa menunjukkan dengan apakah ada efeknya dengan apa ya? satu dua tiga empat ya Ini nggak mulus. pasiennya pusing beneran oke Hidung saya secara pegang tangan keluar. dia dimiringkan terus tangan yang kiri yang Dia ke atas. ini yang pertama. Jadi secara anamnesis kita sudah bisa menanyakan. Kalau dia arahnya tadi yang vertigo, kita baru lanjutkan dengan manuver untuk melihat ada tidak secara sign-nya apakah memang dia benar-benar vertigo atau tidak. Nah, langkah yang pertama adalah dengan nistagmus spontan untuk melihat. Jadi orang vertigo itu tandanya kan kayak orang bilang lemah ibu kanan, tandanya adalah ini paresis. Orang bilang nyeri, kita punya vas dan sebagainya. Nah, orang vertigo tandanya adalah dengan nistagmus. Nah, pada pasien dengan kita mulai dari gaze dulu. Nistagmus spontan. Jadi kita lihat posisi mata pasien. Nah, untuk nistagmus spontan itu kita pasien untuk fiksasi pada satu titik. Biasanya saya mengarahkan supaya dia fokus bisa pada penlight. Jadi lihat cahaya penlightnya. Pisau seperti gergaji arahnya itu adalah sana. Jadi cukup dengan menghargai itu kita lihat ada tidak pada pasien ini. Nah, kalau dia sudah tampak vertikal, ya kita nanti kita pastikan dia unidireksional atau bidireksional. Horizontal ini dengan cara 20 menit. Itu sama aja. Selanjutnya dengan lepas
Pukul jatuh, tutup mata. Berapa hitungan? 50. Yuk, terusin Mbak. 50 kali. Udah mulai miring. Iya. Mulai miring-miring aja. Belum Paling teri. Oke, stop. Udah, buka mata Pak. Nah. Ganti gaya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sampun. Untuk para peserta dia